Video pembelajaran ini mengangkat permasalahan nyata di lingkungan sekolah untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Sebagian murid belum terbiasa memilah sampah sesuai dengan jenisnya, baik organik maupun anorganik, sehingga kebersihan lingkungan kurang terjaga. Di sisi lain, murid sebenarnya sudah akrab dengan teknologi digital, namun belum memanfaatkannya untuk menyelesaikan masalah nyata di lingkungan sekitar. Bagaimana murid mampu mengubah masalah nyata yaitu sampah menjadi solusi digital berbasis logika pemrograman? Ikuti video berikut ini. Saya Kusno Nailfat, guru informatika di SMP Negeri 12. Dari sampah, saya tertantang untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, terutama menggunakan teknologi sebagai salah satu solusi yang kreatif memanfaatkan algoritma Scratch yang pastinya memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang berkolaborasi, menggunakan, dan bermakna. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan memanfaatkan teknologi. Aksi diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran kepada peserta didik secara jelas dan menarik agar peserta didik lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan kita akan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Melalui penggunaan media IFT, peserta didik diajak menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pemilihan sampah organik dan anorganik untuk mengaktifkan pengetahuan awal siswa, serta keterlibatan memahami konsep pemilihan sampah dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Poinnya 70, berarti kalian sudah hampir mengetahui tentang apa yang termasuk ke dalam sampah organik, mana yang masuk ke dalam sampah anorganik. Karena kalian tadi sudah bisa membedakan sampah organik dan anorganik, Guru menjelaskan tantangan pembelajaran kepada peserta didik agar tercapai solusi terhadap masalah nyata pengelolaan sampah melalui teknologi berbasis algoritma pemrograman. Guru juga memberikan penjelasan tentang materi flowchart, memilah sampah sebagai alat perencana visual untuk menggambarkan alur logika, pemrograman, dan sistem yang akan dibuat. Melalui langkah ini, peserta didik diharapkan untuk memahami keterkaitan antara permasalahan di lingkungan sekitar dengan penerapan konsep berpikir komputasional secara sistematis dan terstruktur. berkelompok, kita akan berdiskusi, membuat proyek sukses di mana nanti kalian memilih sampah antara organik dan organik dengan teman-teman. Di mana? Siap untuk membuat kelompok? Siap untuk berkolaborasi? Peserta didik diberikan ruang berkolaborasi untuk mengembangkan kreativitas, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta membangun komunikasi secara teknis antar anggota tim. Selain itu, mereka juga belajar memecahkan masalah sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga tercipta proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Peserta didik diberikan ruang berkolaborasi untuk mengembangkan kreativitas, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta membangun komunikasi secara teknis antar anggota tim. Selain itu, mereka juga belajar memecahkan masalah sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga tercipta proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Boleh dong Ibu minta kalau kalian presentasi tentang hasil diskusi kalian dan bagaimana cara kalian mengimplementasikan program sukses di dalam program pemilah sampah. Boleh, siapa yang mau presentasi tunjuk tangan. Bisa adalah sampah organik karena bisa diurai. Apabila benar, kita akan mendapatkan poin 5. Apa yang terjadi ketika kita salah? Memanfaatkan media IFT dengan penuh percaya diri, peserta didik mempresentasikan proyek algoritma pemilah sampah mulai cara kerja program dan coding yang mereka gunakan.
Kegiatan ini tidak hanya melatih kemampuan presentasi, tapi menumbuhkan rasa bangga terhadap hasil kerja yang telah dicapai. Melalui kegiatan refleksi ini, peserta didik diajak untuk berpikir kritis, mengevaluasi pengalaman belajar, serta memperkuat pemahaman mereka terhadap pentingnya pengelolaan sampah dan penerapan teknologi sebagai solusinya. Saya dapat menggunakan teknologi untuk menyelamatkan lingkungan. Kita akan mengimplementasikan membuat alat bagaimana alat ini bisa memilah sampah antara organik dan anorganik. Nanti kita akan berkolaborasi dengan guru kita dan guru prakarya. Gimana? Kalian setuju? Minggu depan kita akan belajar dan kalian nanti akan membawa alat dan akan Di sini kami berkolaborasi antara guru informatika, IPA, dan prakarya dalam mengintegrasikan materi rekayasa perangkat lunak serta algoritma pemrograman melalui proyek pembuatan alat pemilah sampah otomatis. Peserta didik menyiapkan dan menghubungkan perangkat seperti Arduino Uno, kabel jumper, sensor kelembapan, USB Type-C, serta aplikasi Arduino Droid untuk mendukung proses pemrograman. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar secara langsung bagaimana mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam menciptakan solusi teknologi, sekaligus melatih ketelitian, kerjasama, dan keterampilan berpikir sistematis.